Halo Sobat Kecumannya, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian, khususnya pada burung-burung kecil. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video tutorial yang sederhana dari channel saya ini, yang mungkin lewat di beranda YouTube-nya teman-teman semua. Nah, di sini saya mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi kembali bersama saya di sini, berbagi pengalaman serta berbagi solusi tentang permasalahan-permasalahan yang sering kita jumpai pada perawatan burung, eh, perawatan kita teman-teman ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika merawat anakan burung gereja yang anakannya itu setelah mandiri agar cepat bunyi, bahkan cepat mengeluarkan bunyi ceret-cetannya teman-teman. Nah, seperti apa cara perawatannya? Mari ikutin terus video tutorial yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Untuk itu, pantengin terus RZK Bird Farm Channel. Let's go! Like, comment, and share. Nah, jadi anakan burung gereja yang saya rawat ini setelah anakan sudah terpantau makan pur, saya biasanya mulai pisahkan dari saudaranya ini teman-teman, yang asalnya itu 2 ekor teman-teman. Nah, sebaiknya jika teman-teman sedang merawat anakan burung seperti ini dengan kondisi bisa mandiri, sebaiknya segera pisahkan teman-teman agar nantinya fokus pada bunyi teman-teman ya. Jadi kalau misal tetap disatukan terus, biasanya itu anakan burung gereja ini malah jadi malas bunyi teman-teman. Karena saya perhatikan jika terus disatukan dalam satu sangkar seperti ini, yang ada malah banyak mainnya teman-teman. Sering kejar-kejaran, bahkan bisa loncat ke sana ke sini dari satu tangkringan ke tangkringan yang lainnya. Nah, setelah saya pelajari memang betul seperti itu teman-teman, dan setelah dicoba dipisahkan dan hariannya tidak saling melihat, alhamdulillah akhirnya mau bunyi dan keluar bunyi ceret-cetannya. Dan bukan itu saja teman-teman, perawatan serta pakan harian harus selalu kita perhatikan. Karena pakan, terutama di ekstra pudingnya, itu salah satu penunjang burung gereja kita yang kita rawat ini akan rajin bunyi dan kondisi tubuhnya itu akan selalu sehat. Nah, berikut ini cara saya merawat anakan burung gereja yang baru mandiri agar cepat bunyi dan keluar bunyi ceret-cetannya. Jadi rawatan harian yang biasa saya terapkan mungkin tidak jauh beda dengan perawatan yang biasa teman-teman terapkan di setiap harinya. Jadi kalau saya pada jam 5 subuh, burung gereja ini saya biasanya diembunkan selama kurang lebih 1 jam lamanya teman-teman. Dan biasanya saya simpan dan gantangkan sangkarnya ini di depan rumah atau di teras. Nah, biasanya saya suka gantang atau gantungkan di dahan pohon, tapi kini saya kapok teman-teman karena rawan dimakan ular. Jadi pernah saya seperti itu saat diembunkan, disimpan di dahan pohon, dan kemudian saya tinggalkan. Akhirnya pas dicek paginya itu burung ciblek sawah pernah dimakan ular teman-teman, dan sekarang saya kapok. Jadi saya saat menerapkan pengembunan ini, jadi sekarang saya simpan di teras saja, jadi cari aman saja gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu biarkan burung gereja kita ini menikmati segarnya udara di pagi hari, serta sangkarnya biasakan menghadap ke arah timur teman-teman ya. Dan perlu teman-teman ketahui, dari manfaat dari terapi pengembunan ini sangat banyak sekali manfaatnya, yaitu
salah satunya burung gereja kita akan terjaga kesehatannya. Kalau selalu dibiasakan diembunkan, burung gereja kita nantinya napasnya itu akan tambah panjang teman-teman. Dan manfaat lainnya yang misalkan asalnya burung gereja kita hanya bunyi grewek saja, jika sering diterapi pengembunan seperti ini bisa cepat ngemplongnya teman-teman. Dan untuk terapi embun ini kalau saya sendiri saya rutinkan di setiap harinya. Nah, setelah selesai diembunkan, kini saatnya burung gereja yang kita rawat ini teman-teman harus kasih pakan harian dan ekstra puding. Nah, untuk ekstra puding ini biasanya sangat membantu sekali burung gereja ini tercukupi nutrisi serta gizinya teman-teman. Sehingga burung gereja yang kita rawat ini akan sehat dan bugar. Nah, berikan ekstra puding ini di setiap harinya, yaitu di pagi hari dan sore hari. Untuk ekstra puding harian pada rawatan gereja yang saya rawat ini biasanya saya di pagi harinya itu saya kasih jangkrik dan ulat Hongkong. Dan untuk settingan jangkriknya saya kasih 3 ekor dan untuk ulat Hongkongnya saya kasih 7 ekor di pagi hari. Dan untuk sore harinya pun saya samakan teman-teman untuk settingan ini. Nah, setelah barusan saya kasih jangkrik dan ulat Hongkong, kini saatnya burung gereja kita mandikan sampai basah kuyup. Boleh itu mandikannya disemprot dengan menggunakan spray halus atau teman-teman bisa juga menyimpan cepuk atau wadah besar ke dalam sangkarnya agar nantinya burung gereja yang teman-teman rawat itu bisa mandi sendiri teman-teman. Nah, kemudian setelah selesai dimandikan, saatnya kita jemur burung gereja kita ini. Dan biasakan teman-teman saat penjemuran simpan sangkarnya itu di tanah teman-teman. Jangan digantungkan di atas pohon. Hal ini salah satu untuk membentuk karakter selain agar tetap jinak, nantinya burung gereja kita ini akan bermental petarung teman-teman. Jadi jika sering disimpan seperti ini, kelak burung gereja akan terbiasa bunyi walaupun kita simpan di atas tanah seperti ini. Dan manfaat lainnya ketika kita menjemur burung gereja kita di atas tanah seperti ini, nantinya akan terbiasa dan tidak takut lagi ketika ada orang berjalan atau hewan-hewan seperti ayam dan kendaraan lewat. Nah, jadi gak bakalan kelabakan gitu teman-teman saat melihat benda-benda bergerak seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian setelah selesai dijemur, kita angkat dan angin-anginkan selama 10 menit. Nah, untuk penjemuran ini gak harus setiap hari dijemur teman-teman. Tergantung kita ada waktu untuk mandi dan menjemurkan burung gereja kita ini. Untuk teman-teman yang aktivitas hariannya itu di luar rumah, bisa itu mandikannya saat libur kerja atau teman-teman bisa juga memandikan setelah sepulang kerja. Dengan catatan cara memandikannya itu jangan terlalu basah kuyup teman-teman. Jadi cukup basah biasa saja. Oh iya teman-teman, ada tambahan lainnya agar burung gereja yang teman-teman rawat ini agar cepat bunyi nyerecet. Saya sarankan ya teman-teman, jadi di dalam sangkarnya itu harus kita simpan bata merah sebesar jempol kaki teman-teman. Gunanya agar burung gereja kita selain bisa menguatkan paruhnya, manfaat lainnya adalah untuk mempercepat proses makanan di pencernaannya teman-teman. Jadi simpan saja di bawah sangkarnya. Nanti juga bata merahnya itu akan dipatukin teman-teman. Hal ini sering saya terapkan setiap merawat burung gereja. Dan untuk tambahan lainnya, coba teman-teman burung gerejanya itu kasih sayuran berupa jagung mentah. Biasanya burung gereja suka juga makan jagung. Hal ini akan cepat memproses burung gereja kita ini
cepat bunyi dan keluar ceret-cetannya itu teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman coba ya. Nah, setelah selesai diangin-anginkan, kita simpan burung gereja kita ini di ruangan khusus. Sambil kita tetap masteri teman-teman dengan suara masteran burung gereja dengan speed rapat. Jadi nantinya agar bisa menirukan yang kita masterin dari suara MP3 ini teman-teman ya. Nah, pada jam 5 sore kita kasih lagi untuk ekstra pudingnya teman-teman. Jadi untuk takarannya samakan dengan settingan di pagi hari. Itu biasanya kalau pada rawatan saya. Dan untuk malam harinya kita sempatkan waktu untuk ajak interaksi sebelum tiba waktunya kita istirahat teman-teman ya. Jadi biasakan seperti itu agar nantinya selain tetap jinak dan mau bunyi juga teman-teman ya. Nah, mungkin demikian informasi singkat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang cara agar anakan burung gereja setelah mandiri cepat bunyi dan cepat nyerecet teman-teman. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian serta pembahasan saya kali ini, dan jika ada yang mau ditanyakan seputar perawatan ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kita tanya jawab di sana teman-teman ya. Jika dirasa konten ini berasa bermanfaat, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua sesama hobi burung. Nah, untuk itu saya haturkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan akhir kata terima kasih. Salam kicau mania, salam brand dan barem.